Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Farenda. Saya mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asharie Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang proyek magang saya. Saya membuat proyek yaitu sistem pengaduan pasien berbasis web di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang, dan ini adalah artikelnya yang berjudul Sistem Pengaduan Pasien Berbasis Web untuk Meningkatkan Kualitas Layanan di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang. Abstrak, Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang dalam menghadapi tantangan mengelola pengaduan pasien secara efektif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan. Pengelolaan pengaduan yang dilakukan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang secara manual yang berupa kotak kaca bertuliskan pengaduan diberi buku dan pulpen terbukti kurang efisien di era digital sekarang, karena orang lebih memilih menggunakan teknologi seperti handphone dan laptop, sehingga menghambat responsivitas rumah sakit dalam menangani keluhan. Nah, ini solusi yang saya buat, yaitu sistem pengaduan pasien dalam bentuk web guna mempermudah akses pengaduan untuk pasien. Sistem berbasis web ini memungkinkan pasien untuk mengirimkan pengaduan secara online, memantau status penanganan, dan menerima tanggapan secara langsung dari pihak rumah sakit. Pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall yang meliputi tahap analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Dengan demikian, sistem pengaduan berbasis web ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang. Nah, ini pendahuluannya hampir sama. Nah, ini metodenya. Metode penelitian yang diterapkan dalam implementasi sistem pengaduan berbasis web yaitu menggunakan metode SLDC atau System Life Development Cycle atau model waterfall, yang dimana dalam pengembangan suatu software perangkat lunak dilakukan secara berurutan, mulai dari penganalisa kebutuhan website, mendesain website, implementasi website, pengujian website, dan pemeliharaan website. Nah, berikutnya adalah gambarnya metode waterfall. Yang pertama, menganalisa kebutuhan sistem. Yang kedua, mendesain sistem. Ketiga, implementasi sistem. Keempat, pengujian sistem. Dan terakhir, pemeliharaan sistem. Kita tahap yang pertama, yaitu tahap analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini ada beberapa kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan baik segi teknis maupun non teknis untuk memastikan sistem mampu memenuhi harapan pengguna atau pasien. Nah, ini kebutuhan fungsionalnya atau kebutuhan teknisnya. Nah, pendaftaran dan login pengguna. Sistem harus memiliki pendaftaran akun pasien atau pengguna baru, formulir pengaduan, laporan, dan status pengaduan. Kebutuhan non fungsional atau non teknis adalah keamanan data, kinerjanya, kemudahan penggunaan. Sistem harus memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami oleh semua pengguna, baik pasien maupun admin rumah sakit atau petugas rumah sakit. Dan probabilitasnya, sistem harus dapat diakses dari berbagai perangkat lunak seperti komputer, tablet, maupun handphone. Tahap desain ini diawali dengan pembuatan konsep atau perancangan struktur website agar sesuai dengan kebutuhan dan bertujuan supaya website dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, tahap implementasi.
tahap implementasi ini dilakukan proses pengembangan atau penerapan sistem sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah dirumuskan. Tujuannya adalah memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan spesifikasinya dan sistem siap digunakan untuk mendukung komunikasi yang efektif antar pasien dan pihak rumah sakit. Yang keempat, tahap pengujian. Pada tahap pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta mencari kesalahan yang ada untuk evaluasi ke depannya. Pada tahap ini menggunakan pengujian black box. Yang terakhir, tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa sistem pengaduan pasien di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang tetap berjalan dengan baik. Dalam tahap ini dilakukan berbagai aktivitas pemantauan, pembaruan, serta perbaikan yang bertujuan untuk menjaga performa serta keandalan sistem. Ini yang kedua, setelah analisis kebutuhan adalah perancangan sistem. Nah, ini adalah use case-nya, menampilkan alur sistem yang diusulkan beserta karakteristik sistem pengaduan berbasis web. Ini ada 3 usernya, ada admin, petugas, dan masyarakat. Yang ketiga, implementasi. Pada tahap ini diimplementasikan menjadi antarmuka sistem. Yang pertama ini adalah halaman login atau pengguna. Halaman login ini pasien harus memasukkan email dan kata sandi untuk masuk. Nah, ini yang kedua, halaman login admin dan petugas. Halaman login admin dan petugas ini adalah halaman untuk petugas, jadi yang melewati halaman login pertama dulu, lalu klik untuk login ke halaman dan admin dan petugas, klik di sini. Nah, ini loginnya di sini. Nanti masuk ke halaman admin, login admin dan petugas. Nah, yang ketiga ini halaman registrasi pengguna baru. Nah, ini halaman yang pertama tadi login pengguna. Untuk pengguna yang belum mempunyai akun, ini masuk dulu ke ini. Belum punya akun, daftar di sini. Nah, ini nanti masuk ke registrasi pengguna baru. Nah, ini selanjutnya ini adalah halaman dashboard pasien. Nah, ini adalah halaman utama bagi pasien atau pengguna setelah dari menu login. Nah, ini adalah ada beberapa fitur seperti buat pengaduan, daftar pengaduan, dan ubah akun. Selanjutnya ini adalah halaman dashboard petugas. Nah, ini halaman dashboard petugas setelah login dari login admin dan petugas tadi masuk di sini. Ada beberapa fitur seperti pesan pengaduan baru, daftar semua pengaduan, daftar masyarakat, dan ubah akun. Selanjutnya ini adalah halaman dashboard admin. Nah, ini halamannya untuk admin. Ada beberapa fitur seperti mengecek pesan pengaduan baru, daftar semua pengaduan, daftar masyarakat, dan daftar petugas. Selanjutnya ini adalah halaman input untuk pengaduan pasien. Nah, di halaman ini pasien mengisi pengaduannya. Untuk tanggal ini terisi otomatis. Subjeknya ini diisi seperti jika ada keluhan di pelayanan pendaftaran atau dokternya atau sebagainya, nanti diisi di sini. Dan nanti untuk laporannya, ini untuk yang lebih lengkapnya ditulis di sini, dokternya seperti apa atau pelayanan seperti apa. Selanjutnya untuk bukti dokumen ini bisa dikosongkan. Jika ada foto atau buktinya bisa dimasukkan di sini.
Nanti kalau sudah selesai tinggal dikirim. Nah, nanti setelah membuat pengaduan nanti bisa dicek di tanggapan pengaduan sudah ada yang menanggapi atau belum. Nah, nanti pengaduannya bila ada sudah tanggapan nanti dibalas oleh petugas dan sudah ada namanya petugas siapa yang balas. Nanti akan langsung dilaporkan ke unit yang terkait dan ke atasannya. Nah, selanjutnya ini adalah halaman sistem pengaduan pasien yang versi mobile. Jadi ini yang jika membukanya lewat HP nanti gambarannya seperti ini. Selanjutnya adalah pengujian sistemnya. Jadi ini menggunakan metode black box untuk menguji sistem pengaduan pasien. Ini ada 8 nomor pengujiannya. Nah, yang pertama ini mengosongkan email dan kata sandi. Nanti hasil yang diinginkan muncul username dan password salah. Hasil pengujiannya berhasil. Yang kedua, mengosongkan salah satu email dan sandi, sama muncul pesan username dan password salah. Yang ketiga, mengisi dan email dan kata sandi yang salah, nanti sama lagi muncul username dan password salah. Keempat, mengisi email dan kata yang benar, nah ini langsung masuk ke login halaman dashboard sistem pengaduan. Yang kelima, mengosongkan beberapa kolom saat input pengaduan. Nah, nanti langsung muncul pesan pastikan Anda sudah mengisi data dengan benar. Yang keenam, mengisi semua kolom input pengaduan. Nah, ini langsung keluar pesan pengaduan berhasil. Terima kasih atas partisipasinya dalam meningkatkan pelayanan. Yang ketujuh, pengguna mengklik nama akun di pojok kanan atas. Nanti muncul pesan logout. Jadi nama klik di pojok kanan atas ini. Nah, ini ada namanya. Diklik nanti ada menu logout. Penutupnya, kesimpulannya dari artikel saya ini, implementasi sistem pengaduan pasien berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Nah, sistem ini memudahkan pasien dalam menyelesaikan keluhan, saran, dan masukan terkait pelayanan rumah sakit secara cepat, transparan, dan efisien. Hal ini sejalan dengan upaya rumah sakit untuk meningkatkan kepuasan pasien dan menciptakan layanan yang lebih responsif. Nah, sebagai penutupnya, sistem pengaduan berbasis web ini harus terus dikembangkan agar menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di masa yang akan datang, seperti peningkatan fiturnya atau pelatihan petugasnya, serta sosialisasi kepada pasien merupakan aspek yang penting yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi salah satu inovasi unggulan yang mampu membawa perubahan signifikan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit Nahdlatul Ulama Jombang. Sarannya untuk implementasian sistem berbasis web ini itu diantaranya memerlukan sosialisasi dari pihak rumah sakit mengenai cara penggunaan sistem pengaduan, dan sistem pengaduan ini memerlukan pemeliharaan secara rutin untuk memastikan fungsinya tetap optimal untuk menerima masukan dari pasien. Nah, ini adalah beberapa daftar pusaka referensi yang saya membuat artikel ini dari seluruh ini daftar pusaka. Kita coba langsung demonya ya. Nah, ini adalah halaman loginnya pengguna. Saya coba
masuk sebagai masyarakat atau pasien. Nah, ini dashboardnya untuk pasien. Nah, ini ada buat pengaduan. Nah, seumpama saya masukkan, saya buat pengaduan baru, contohnya bagian subjeknya ini dokternya. Nah, ini laporannya, dokternya nunggunya lama datang, tidak sesuai jadwal. Nah, ini bisa kirim dokumen atau foto. Nah, saya coba kirim foto. Nah, coba saya kirim. Nah, ini konfirmasinya. Kirim pengaduan berhasil. Terima kasih atas dalam penanganan pelayanan kami. Nah, ini tanggal penanganan 1, subjek pengaduannya dokter, laporan pengaduannya dokter Ramadhani dari jadwal. Ini bukti dokumennya. Nah, ini saya foto magang, saya coba buat sebagai bukti. Nah, ini petugas beruang akan memeriksa pengaduan, kemudian akan mengirimkan ke pejabat yang berwenang. Cek daftar pengaduan. Nah, ini daftar pengaduannya. Lalu ini bisa dibuka. Nah, ini sama. Nah, ini yang barusan ini. Nah, ini belum ada balasan, maaf, belum ada balasan. Nah, ini bisa dicetak, bisa diubah lagi, barangkali belum ubah, atau bisa hapus juga bisa. Nah, ini untuk ubah akunnya, ini bisa mengubah namanya. Untuk email tidak bisa, sama nick bisa mengubah nama, password sama password. Nah, ini daftar pengaduannya. Jadi untuk daftar pengaduan ini setiap akun pasien sendiri-sendiri, jadi tidak bisa melihat pengaduan pasien lain. Saya coba logout, saya ganti ke menu halaman login admin petugas. Saya coba sebagai petugas. Nah, ini saya sebagai petugas. Ini ada beberapa fitur di pesan pengaduan baru, daftar pengaduan, dan daftar masyarakat akun. Jadi kita cek pesan pengaduan baru. Nah, ini ada 2 pengaduan yang belum dibalas. Ya, ini tinggal klik balas. Nah, kita cek pengaduannya. Nah, ini bukti pengaduan. Untuk statusnya diproses. Kita balas ini untuk pengaduannya. Contohnya singkat saja, terima kasih telah melakukan pengaduan. Kami akan segera menanganinya.
saya sangat RSMU Jombang. Nah, nanti klik kirim balasan. Nah, ini selamat balasan telah saya kirim. Nah, ini dicek di semua pengaduan. Ini ada pengaduan yang sudah dibalas. Nah, ini pengirimnya, ada keterangannya Hari Sumardi, ada emailnya, tanggal pengaduannya, subjeknya, isi keluhannya, dan bukti pengaduannya. Nah, untuk balasannya ini ada namanya, nama petugas, tanggalnya, statusnya diproses. Nah, ini terima kasih telah melakukan pengaduan, kami akan segera menanganinya. Nah, ini juga bisa mengecek daftar masyarakat. Ada beberapa daftar masyarakat ini bisa mengecek. Untuk petugasnya ini bisa mengecek. Ini seluruh daftar masyarakat atau yang sudah mempunyai akun. Nah, ini untuk petugasnya bisa mengganti nama, nomor telepon, dan password. Saya coba keluar, ganti ke menu admin. Ini sama, tinggal masukkan email dan sandi. Nah, ini adalah halaman dashboard admin. Jadi halaman ini ada fiturnya pesan pengaduan baru sama yang belum dibalas. Ini daftar semua pengaduannya, daftar masyarakat, dan daftar petugas. Nah, ini daftar petugasnya. Lalu admin ini juga bisa membalas. Nah, jadi nanti bisa membalas pengaduannya. Contohnya bisa membalas juga. Atau bisa mengubah data petugasnya juga bisa. Ini bisa mengubah dan bisa menghapus akun masyarakat. Nah, ini bisa menghapus akun, bisa mencetak juga semua daftar, mencetak daftar masyarakat, daftar petugas bisa. Nah, kita logout, kita coba ke belum punya akun. Nah, daftar di sini, ini masukkan nick, namanya kita Alex, emailnya ini, passwordnya. Nah, kita daftar. Nah, ini sudah daftar. Ini langsung masuk saja emailnya sama kata sandinya. Nah, kita masuk login. Nah, halo Alex, selamat datang di website pengaduan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang. Nah, ini sama, bisa buat pengaduan, ubah akun, dan bisa melihat daftar pengaduannya. Bisa mencetak juga. Kalau untuk versi mobilenya kita lihat yang seperti ini, hampir sama, cuma ini versi lebih kecil.
bisa melihat buat pengaduan, daftar pengaduan, dan ubah akun. Mungkin itu sekian dari saya. Itu adalah gambaran proyek akhir magang saya. Bila ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.